Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sani Setiawati, Raihan Altair Waskito. Saya Niki Pengukir Samsi. Saya Putri Bagus Pambudi. Ingin mempresentasikan mengenai analisis tren dan common size. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya Niki. Ya, analisis tren. Di analisis tren dalam presentasi merupakan metode analisa untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan perusahaan, yaitu apakah menunjukkan tendensi naik, tetap atau menurun. Analisa ini disebut juga dengan analisa naik turun karena dengan analisa tersebut dapat diketahui kenaikan atau penurunan dari masing-masing. Untuk dapat menghitung tren yang dinyatakan dalam persentase diperlukan dasar pengukurannya atau tahun dasarnya. Biasanya data atau laporan keuangan dari tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisa tersebut dianggap sebagai tahun dasar atau base year. Pemilihan tahun yang paling awal sebagai tahun dasar ini bukan merupakan suatu keharusan karena tahun yang paling awal tersebut belum tentu menunjukkan keadaan normal. Untuk itu, sedapat mungkin tahun yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun yang paling normal di antara tahun-tahun tersebut. Tiap-tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100. Sedang pos-pos yang sama dari periode-periode yang dianalisa dihubungkan dengan pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar dengan cara membagi jumlah rupiah tiap-tiap pos dalam periode yang dianalisa dengan jumlah rupiah dari pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar. Jadi, tren yang dimaksud menunjukkan hubungan antara masing-masing pos suatu tahun dengan tahun dasarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sani Setiawati. Selanjutnya ada rumus untuk menentukan angka indeks, yaitu tahun perbandingan dikali 100% dibagi tahun dasar. Selanjutnya ada common size. Analisa common size statement adalah analisa yang dilakukan dengan cara membandingkan prosentase dari masing-masing pos yang akan dianalisa terhadap total nilai pos yang akan dianalisa, sehingga dapat diperoleh suatu dasar atau ukuran umum yang dapat digunakan sebagai dasar perbandingan. Selanjutnya ada contoh analisis tren yang dijelaskan oleh Rehan. Ya, yang pertama di sini ada contoh analisis tren dari PT Bukit Asam. Di sini ada laporan laba rugi. Ya, tadi dari materi sendiri analisis tren untuk mengetahui tendensi posisi keuangan apakah sedang naik ataupun turun. Di sini kita ambil contoh akun penjualan. Tadi kan rumusnya adalah tahun dasar. Tahun dasar yang dijadikan itu adalah tahun sebelumnya dengan tahun pembandingnya adalah tahun sekarang. Oke, bisa dilihat dari sini tahun sebelumnya itu menunjukkan 13.077.000 sekian untuk penjualan. Lalu untuk tahun pembandingnya, tahun sekarang itu mengalami kenaikan sebesar 13.733.000. Di mana di sini pasti persentasenya bakalan naik. Dari sini hasil yang ditemui adalah kenaikan sebesar 5%, 105%, di mana tahun indeks sebelumnya 100%. Untuk contoh selanjutnya ada contoh yang mengalami penurunan. Di sini bisa kita lihat daripada beban usaha di tahun dasar itu sebesar 1.921.000. Lalu di tahun 2015 mengalami penurunan beban usaha di mana ini merupakan hal bagus seharusnya. Jadi sebesar 1.888.82. Indeks angkanya pada tahun sebelumnya atau tahun dasar itu 100%, di mana tahun 2015 mengalami penurunan 98%. Di sini kalau untuk beban usaha dibilang bagus, tapi contoh untuk di bagian laba bersih dan entitas ventura bersama, di sini di tahun dasarnya itu 145.000 dan di tahun setelahnya 133.000, di mana ini mengalami penurunan, dan penurunan di sini itu mengalami tidak bagus, bisa dibilang tidak bagus karena ini kan harusnya bagian laba bersih yang bisa dibagi bersama gitu. Untuk slide selanjutnya boleh diganti Sanis. Di sini ada common size. Kalau common size itu pembanding utamanya adalah di mana dasar pembandingnya adalah satu akun yang menjadikan di sini kalau di analisis common size untuk laba rugi, akun dasarnya itu penjualan. Di sini penjualan dianggap 100%, di mana rumusnya adalah besar akun-akun lain dibanding dengan akun dasarnya yaitu penjualan. Di sini untuk beban pokok penjualannya bisa dilihat sebesar 70% di tahun 2014 dengan pembandingnya penjualan sebesar 100%. Lalu
laba kotor sebesar 30% itu pembanding juga dari penjualan. Jadi dalam penjualan ini ada dua bagian. Di dalamnya ada beban pokok penjualan dan juga laba kotor. Begitu turunan ke bawahnya. Contoh, di dalam laba kotor ini terdiri dari apa aja sih di sini? Di sini tuh ternyata ada beban usaha sebesar 14,7% dan laba usahanya sebesar 15,3%. Di sini tuh laba usaha sama beban usahanya tuh hampir mendekati ya, bisa dibilang tidak menguntungkan karena selisih persentasenya dikit. Begitu juga laba sebelum pajak penghasilan itu sebesar 18,2%, di mana yang terdiri dari setelah dikurangi pajak sebesar 4,2% dan setelah itu ada laba tahun berjalannya sebesar 14,3. Begitu juga di tahun 2015-nya seperti itu. Jadi analisis common size dan analisis trend ini merupakan analisis, bisa dibilang analisis horizontal ya, atas ke bawah ya, kalau nggak salah benar. Seperti itu. Selanjutnya ada yang laporan keuangannya, bisa dijelaskan sedikit oleh Putri. Berikut saya akan menjelaskan analisis tren dan common size untuk neraca PT Bukit Asam. Untuk analisis common size yang menjadi dasar pembanding dianggap 100%. Untuk di bagian aktiva ada jumlah aset, lalu untuk di bagian pasiva ada jumlah liabilities dan ekuitas. Selanjutnya untuk perhitungan common size bisa dilihat pada bagian aktiva, di mana pada tahun 2014 jumlah aset terdiri 49,91% aset lancar dan 50,9% aset tidak lancar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis tren. Untuk analisis tren, kita bisa membandingkan keuangan di tahun dasar atau tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya, yaitu tahun 2015. Contohnya ada di aset lancar. Pada tahun 2014, total aset lancar sebesar 49,91% dan pada tahun 2015 sebesar 44,98%, di mana terjadi penurunan dari tahun 2014 ke 2015. Untuk akun lainnya, pengerjaannya sama seperti yang sudah dijelaskan. Ya, jadi begitu penjelasan dari Putri Bagus Pambudi, di mana penjelasannya sudah jelas sekali ya. Jadi saya akan memberikan kesimpulan bahwa analisis tren merupakan menganalisa tentang tendensi posisi laporan keuangan pada suatu perusahaan, trennya itu seperti apa. Misalkan apakah mengalami penurunan atau tidak berubah sama sekali ataupun naik sekalipun. Ini bisa disebut juga dengan analisis vertikal, di mana kita membandingkan antara tahun sebelumnya dengan tahun sesudahnya, atau istilahnya kita membandingkannya dari kiri ke kanan. Selanjutnya untuk common size sendiri adalah analisis di mana mengetahui partisi-partisi dari suatu akun. Contoh tadi yang saya jelaskan di akun penjualan kan itu dianggap 100%. Lalu dari penjualan itu terdiri dari apa saja. Di situ ada beban pokok penjualan dan laba kotor. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa dua akun tersebut merupakan nilai dari 100% akun penjualan. Jadi seperti itu. Ya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.